Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak pandang kepada bentuk, apakah dia ganteng, gagah, jelek. Allah tidak perhatikan itu. Apakah dia cantik, apakah dia tidak cantik, ya. Apakah dia putih, apakah dia hitam, apakah dia berambut kuning, berambut hitam, rambut lurus atau rambut keriting dan sebagainya. Allah tidak pandang itu semua. Kata Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat rupa, tidak melihat bentuk, tidak melihat kulit, wala amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta yang kita punya. Meskipun banyak mobil kita, meskipun luas kebun kita, banyak rumah kita, kemudian banyak famili kita, kaya kita, tapi Allah tidak pandang itu semua. Allah tidak lihat itu. Akan tetapi apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah, kata Nabi, adalah qulubikum. Qulubikum yaitu hati, ketakwaan kita, ya. Yang dilihat adalah takwa, seperti Julaibib. Julaibib tidak orang kaya, tidak orang gagah, tetapi hatinya, ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kisah Julaibib ini menjadi pelajaran bagi kita, dan juga pelajaran bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan. Tatkala datang seorang pemuda melamar, janganlah didahulukan kayanya, jangan didahulukan gantengnya, jangan didahulukan dia keturunan bangsawan, keturunan orang kaya, keturunan orang terpandang, tetapi lihatlah agamanya. Karena ada sebagian di antara kita, sebelum bertemu dengan pemuda yang kaya, pemuda yang PNS, pemuda yang pengusaha, dia belum mau menikahkan anaknya. Dia tunggu terlebih dahulu, meskipun sudah datang pemuda soleh, ya. Ini tidak bisa. Kalau seandainya dilanjutkan kebiasaan seperti ini, maka akan terjadi musibah yang lebih besar, ya. Akan terjadi musibah, bencana kepada anak perempuannya, ya. Tatkala sudah datang orang soleh, orang yang taat beribadah kepada Allah, maka terimalah seperti yang dilakukan oleh perempuan yang mau menerima Julaibib apa adanya. Padahal anak perempuan ini cantik, anak keturunan terpandang. Julaibib orang biasa, orang miskin, bentuknya juga jelek, tetapi diterima oleh perempuan ini. Kenapa? Karena yang diperhatikan adalah takwanya. Sehingga dalam akhir cerita, perempuan ini menjadi orang yang terpandang, ya. Setelah dia menjadi janda, Julaibib meninggal. Disebutkan di dalam kisah, perempuan ini adalah orang yang terbanyak infaknya, ya. Orang yang pemurah, dermawan, ya. Kenapa? Karena doa dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Allahumma sabba alaiha al-khaira sabba. Artinya, ya Allah, berikanlah limpahkanlah rahmat yang banyak kepadanya, limpahkanlah kebaikan yang banyak kepadanya. Maka jadilah dia orang yang kaya, orang yang paling dermawan, yang paling banyak infaknya. Ini kenapa? Karena dia mendahulukan ketakwaan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau dia soleh tetapi pemalas bekerja? Ini yang jadi masalah. Karena ketakwaan harus ada diimbangi dengan ilmu, ya. Ketika datang orang soleh tapi ibadah aja kerjanya, ya, ini akan menjadi pertanyaan juga, akan menjadi permasalahan, akan terjadi bencana juga, musibah. Karena dalam berkeluarga kita butuh makan, butuh biaya, ya. Jadi bagaimana kalau seandainya ada dua orang yang datang kepada bapak ibu, ya. Yang pertama datang orang kaya, ya. Datang orang kaya, akan tetapi dia tidak sholat, ya. Kemudian akhlaknya tidak terjaga. Kemudian yang kedua datang lagi kepada bapak ibu,
ada pemuda, dia tidak kaya, hanya pakai motor biasa, bukan juga dari keturunan orang terpandang, akan tetapi akhlaknya bagus, santun, kemudian sholatnya terjaga. Kira-kira mana yang kita pilih? Mungkin ada yang berpikir, baguslah kita cari yang kaya, biar anak kita bahagia. Kaum muslimin, harta belum tentu bisa membahagiakan seseorang. Betapa banyak orang memilih suami kaya, akhirnya terlantar, kecewa. Kecewa, kenapa? Karena mendulukan harta. Jadi mana yang kita pilih? Kalau seandainya dihadapkan dua persoalan ini, yang satu kaya raya tapi tidak soleh, yang kedua dia orang biasa tetapi dia soleh, tentu kita pilih yang kedua. Tentu kita pilih yang kedua. Kenapa? Karena harta, apabila kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan carikan jalan keluarnya. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini bagi orang yang mendahulukan ketakwaan. Tetapi kalau ada pilihan ketiga ketika datang seorang pemuda yang kaya tapi tidak soleh, yang kedua miskin, orang biasa saja tapi soleh, yang ketiga orang kaya tetapi soleh, kaya, anak keturunan terpandang, orang kaya raya, pengusaha, kemudian ibadah salat sunatnya terjaga. Mana yang kita pilih? Maka kita pilih yang ketiga, kaya soleh, karena dengan demikian kita akan bahagia dunia akhirat. Mungkin ini pelajaran atau kisah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dari kisah Julaibib ini menjadi iktibar bagi kita bersama, apalagi bagi kita yang mempunyai anak perempuan. Jadi kalau sahabat Al-Qasal itu menjadi Julaibib di masa kini, ya, meningkatkan ketakwaan dalam beribadah. Kalau di masa kini, kalau ingin meniru Julaibib, ya, bagi kita yang merasa tidak seganteng Nabi Yusuf, ya. Karena kita sekarang tidak ada yang ganteng seperti Nabi Yusuf, ya. Karena Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Kalau perempuan memandang itu, perempuan nggak sadar kalau lagi pegang pedang, maka pegang pisau, maka bisa mengiris tangannya sendiri. Begitu gantengnya. Tapi kita sekarang mungkin tidak bisa meniru seperti itu. Mungkin ganteng-ganteng sedikit lah. Kalau wajahnya biasa-biasa saja, ingin kita seperti Julaibib. Nah, caranya seperti tadi, kita nampakkan girah kita beragama. Ya, ini jangan sampai kita sudah punya wajah seperti mirip-mirip Julaibib, ya. Wajah biasa-biasa saja, tetapi ibadahnya juga biasa-biasa saja. Nah, ini sungguh merugi. Wajah biasa-biasa saja, tetapi ibadahnya juga kurang. Puasanya tidak misalnya, salatnya tidak, akhlak apalagi. Oh, ini betul-betul merugi. Tapi kalau kita wajah-wajah biasa, takwa, inilah kita Julaibib sekarang ini, masa kini, ya.